Hai sahabat koloni, selamat datang di Ahiru Farm, peternakan bebek petelur. Peternakan ini berada di area persawahan, tepatnya di Kecamatan Magir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan hanya berjarak 5 menit dari kota Malang. Bicara tentang bisnis peternakan bebek petelur, memang belakangan ini banyak sekali diminati, karena dapat menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. Namun, ada pula masalah dan hambatan yang sering sekali terjadi. Di video kali ini, kami ingin berbagi bagaimana cara sukses memulai beternak bebek petelur Mojosari, khususnya untuk pemula. Sebelum melanjutkan video ini, mohon untuk diklik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Tahap pertama sebelum memulai beternak bebek petelur adalah bagaimana mendirikan kandang ideal untuk hasil yang maksimal. Menentukan lokasi kandang. Lokasi yang dipilih haruslah jauh dari pemukiman warga, supaya tidak mengganggu baik itu suara ataupun bau. Kalaupun memiliki lahan dekat pemukiman, wajiblah mengurus surat izin terlebih dahulu dan menjaga agar bau kandang tidak menyengat dengan desain yang terbaik. Kandang atau peternakan yang baik haruslah memiliki akses jalan menuju peternakan tersebut untuk nantinya mempermudah kita dalam beternak bebek petelur. Kemudian barulah kita masuk ke dalam desain kandang. Menentukan luas kandang. Di peternakan ini, ukuran skat atau area kandang adalah 12 meter x 12 meter. Kemudian dibagi menjadi dua area. Masing-masing area berukuran 6 meter x 12 meter. Disekat atau dibagi menjadi dua area, tujuannya adalah untuk membedakan koloni bebek 1 dan koloni bebek 2 berdasarkan umur kedatangan atau bebek masuk kandang. Untuk peternak pemula juga harus mengetahui berapa ekor bebek yang harus dipelihara sesuai luas kandang yang tersedia. Dapat dimisalkan, untuk ukuran kandang atau area 1 meter x 1 meter kurang lebih diisi 3-4 ekor bebek. Jika lebih dari itu, maka akan mengakibatkan kepadatan koloni bebek, akan membuat bebek stres, kandang gampang bau, dan lain-lain. Sekat atau pagar pembatas area terbuat dari potongan-potongan bambu setinggi 50-60 cm
Semakin tinggi pagar pembatas, maka akan semakin baik, terutama di bagian tengah area pembatas. Tujuannya adalah agar bebek koloni 1 tidak berpindah atau loncat ke area bebek koloni 2. Ini pasti akan mempengaruhi komposisi pakan dan analisa lainnya. Tambahkan satu area kosong untuk bebek yang telah rontok bulu. Dalam kondisi ini, bebek akan berhenti bertelur, jadi harus dipisahkan dari bebek yang masih produksi. Bebek yang telah rontok bulu akan diberi makan yang berbeda dengan bebek yang masih produksi. Yang pasti pakannya akan lebih murah agar tidak merugikan. Biasanya paling lama memerlukan waktu 3-4 minggu untuk pemulihan dari rontok bulu. Kemudian bertelur kembali dan dikembalikan ke koloni bebek awal. Sedikit tambahan, masa produksi bebek sebelum rontok bulu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun lebih, tergantung perawatan dan jenis bebek petelur yang dipelihara. Desain selanjutnya adalah desain tempat air minum. Desain ini haruslah tepat, maksudnya adalah ukuran tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Desain sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kandang bebek agar efektif. Di bagian ujung sebelah sini terdapat keran untuk mengisi air minum bebek. Dan di ujung bagian sebelah sana terdapat lubang pembuangan air untuk mengganti air minum bebek. Berikutnya adalah desain pijakan air minum bebek. Pijakan air minum berada tepat di sebelah dan di sepanjang tempat air minum bebek. Dengan desain potongan bambu disusun berjarak seperti ini. Dan di bagian bawah pijakan potongan bambu terdapat kolam dengan kedalaman setengah meter dan lebar kurang lebih 1 meter, serta panjang kolam sesuai dengan panjang tempat air minum dan pijakan air minum bebek. Di ujung kolam terdapat pula lubang pembuangan air. Dan di sisi sebelah sana terdapat saluran input air yang berasal dari aliran sawah. Sehingga semua lubang pembuangan air diarahkan kembali ke sawah. Dan ini pagar pembatas antara tempat minum dan pijakan kolam air minum bebek. Sama halnya seperti pagar area. Potongan bambu disusun berjarak agar kepala bebek bisa masuk untuk minum.
Kesimpulan dari desain tempat air minum dan pijakan kolam air minum seperti ini adalah merupakan salah satu desain wajib untuk kandang bebek petelur intensif. Karena sehabis bebek minum pasti akan disertai dengan membasahi bagian badannya. Ini pula merupakan salah satu cara bebek untuk menghilangkan stres. Kemudian cipratan air tadi akan jatuh ke dalam kolam. Dan biasanya juga setelah bebek minum kemudian akan mengeluarkan kotorannya. Kotoran ini juga akan jatuh ke dalam kolam. Sehingga desain ini dapat membantu membuat kandang atau bagian tanah di dalam kandang selalu kering dan tidak becek. Cara sederhana untuk mencegah bau pada kandang.